Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam, dan pastinya akan menambah wawasan setiap harinya tentang agama yang kita sayangi ini, sebagai sumber ilmu dan juga sumber pengetahuan tambahan bagi sahabat semua yang ada di rumah. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan mendiskusikan atau membahas salah satu tema yang pastinya sangat menarik untuk kalian ketahui, terutama nih bagi sahabat semua yang sudah menikah, yaitu kita akan membahas tentang 5 nasihat untuk para suami yang memiliki istri berperilaku buruk. Bagaimana yang harus dilakukan oleh sahabat semua? Apakah diam? Apakah menceramahi? Apakah yang lainnya? Nah, oleh karena itu pembahasan pada video kali ini sangat bermanfaat sahabat. Namun sebelum itu, jangan lupa nih kami ingatkan kepada kalian semua yang belum subscribe channel ini, maka silakan subscribe channel ini terlebih dahulu dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga saja atas dukungan kalian channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Dalam agama Islam sahabat, pernikahan disebut sebagai salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah merupakan momen sakral dalam kehidupan setiap pasangan muslim. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui atau mungkin belum mengetahui nih apa sih dalil menikah, maka kami akan utarakan salah satunya yang sangat terkenal, biasa suka ada di kartu undangan pernikahan, yaitu surah Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian tersebut benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan di dalam surah Ar-Rum ayat 21 tersebut sahabat diterangkan dengan jelas tentang tujuan pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga samawa, yaitu sakinah, mawadah, dan warohmah. Akan tetapi bagaimana jadinya sahabat jika kita menikah salah orang mungkin, yaitu ketika kita menikah mendapatkan seorang pasangan yang ternyata tidak taat, malah sering marah dan lain sebagainya. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara menasihati pasangan atau istri yang memang berperilaku buruk? Apa yang harus dilakukan oleh suami? Nah, salah satu keterangan nih di sejumlah ayat Al-Quran dan Al-Hadis, di mana apabila setiap pasangan suami istri melakukan segala kewajibannya masing-masing, maka kehidupan mereka akan bahagia dan keluarganya akan lestari, yang artinya saling membaur, samawa itu tadi, sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun jika yang terjadi sebalik, maka akan timbul pertikaian dan kehidupan mereka menjadi tidak harmonis. Nah, adapun tentang masalah istri berperilaku buruk, maka di dalam sejumlah keterangan yang kami rangkum nih, ada sebetulnya yang harus kalian lakukan, yaitu 5 hal yang menurut kami sangat penting. 5 nasihat untuk para suami yang mempunyai istri berperilaku buruk. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, koreksi diri sendiri. Hendaklah kalian memperhatikan diri sendiri sahabat. Apakah sahabat semua sudah melaksanakan hak-hak istri dengan baik? Apakah kalian sebagai suami masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Nah, bisa jadi istri berperilaku buruk tersebut ada sebabnya, yaitu dari perbuatan kita sendiri sahabat, yaitu sebagai suami. Oleh karena itu, yang paling penting adalah mengoreksi diri, harus ngaca diri, apakah kita sudah baik atau belum sebagai suami nih. Harus kalian ketahui, dikarenakan musibah-musibah yang menimpa seseorang akibat dari dosa-dosa yang sebetulnya dilakukan oleh kita sendiri, maka hendaklah mengkoreksi diri, kemudian memperbaikinya dengan sebaik-baiknya. Semoga keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asobak minal hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin faminan nafs, yang artinya apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpa kalian maka dari kesalahan diri kalian sendiri. Di dalam salah
satu keterangan yaitu Imam Qatadah, semoga Allah merahmatinya, mengatakan nih, sebagai hukuman bagi kalian wahai anak Adam disebabkan karena dosamu sendiri. Keterangan ini tercantum dan termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini yang pertama sahabat, penting banget ketika kita mempunyai istri yang tidak taat, istri yang nakal, istri yang tidak mau mendengarkan perkataan suami, maka hal yang pertama kalian lakukan introspeksi diri, ngaca diri, seperti itu sahabat. Selanjutnya nomor 2, sikap lembut kepada istri. Banyak nas-nas yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, terutama kepada istri, dan memperhatikan keadaannya, di mana salah satu ayat yang paling terkenal nih, yaitu tepatnya surah An-Nisa ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, dan pergaulilah mereka istri-istri dengan cara yang ma'ruf. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah Ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surah An-Nisa ayat 19. Termasuk sahabat bersikap lembut kepada istri, sekalipun istri berperilaku buruk, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, dan sikap lemah lembut akan membawa kebaikan, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim nomor hadis 2594. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zannah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah sifat lemah lembut pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidaklah sifat lemah lembut dihilangkan dari sesuatu kecuali menjadikannya buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, itu yang kedua sahabat, yang artinya ketika kita mendapatkan istri yang tidak nurut, istri yang nakal, maka bersikap lembut kepada istri. Selanjutnya nomor 3, mendidik istri. Mengharapkan kesempurnaan tanpa cacat pada istri adalah kemustahilan sahabat. Kita harus punya imajinasi. Apabila makhluk yang diciptakan oleh Allah sempurna, akan tetapi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sama dengan istri-istri sahabat semua, tidak ada yang sempurna. Kalian pun tidak ada yang sempurna. Ada kelemahan, ada plus, ada negatifnya sahabat. Maka oleh karena itu, ketika kita berharap kesempurnaan tanpa cacat nih pada sosok istri kalian, maka itu sangat-sangat mustahil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fastausu bin nisa'i khairan, bainahunna khuliqna min dhillah, inna a'waja syai'in fi dhillah a'lah, fa in dhahabta tuqimuhu kasratah, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Fastausu bin nisa'i khairan." Lakukanlah wanita dengan baik. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. Jika engkau luruskan, maka akan membuatnya patah. Namun jika kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Maka berlaku baiklah terhadap wanita. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 5186 dan Imam Muslim nomor hadis 1468. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih sahabat. Namun demikian sahabat, seorang suami sebagai kepala rumah tangga pastinya mempunyai kewajiban, yaitu harus mendidik istri dan mengarahkan kepada kebaikan dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mana salah satunya surah An-Nisa ayat 34 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna juruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya tidak patuh suami, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surah An-Nisa ayat 34. Nah, sudah sangat jelas sahabat, apabila ayat tersebut Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada para suami yang menghadapi istri yang tidak patuh kepada suami. Istri berperilaku buruk dengan 3 cara. Yang pertama, memberi nasihat dengan hadis, dengan Al-Quran, dengan contoh-contoh dari istri Rasulullah dan lain sebagainya nih. Selanjutnya yang kedua, meninggalkannya di tempat tidur, yaitu tidak menemani tidurnya. Terakhir, memukul istri. Nah, memukul istri sini goiro mubarohin sahabat, yaitu tidak membuat luka kepada istri. Sama ketika kita mendidik anak nih, tidak sampai jangan boleh anak misalnya merasa sakit dan lain sebagainya. Jadi memukul di sini adalah goiro mubarohin. Pemukulan di urutan nomor 3 itu
dilakukan jika 2 langkah sebelumnya tidak bermanfaat, dan pemukulan ini adalah sebagai bentuk hukuman pendidikan, bukan untuk melampiaskan kemarahan. Sehingga pemukulan tidak boleh menyakitkan, tidak boleh pada wajah, tidak boleh membekas, dan tidak boleh merusakkan anggota tubuh. Ada memori yang akan diingat oleh orang yang kalian pukul sama istri. Pemukulan dilakukan dengan siwak sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. An Athain qala qultu li Ibni Abbas madrobu ghairul mubarrih qala as-siwaku wa shibhuhu yadribuha bihi. Dari Atha dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa maksudnya pemukulan yang tidak menyakitkan? Dia menjawab, memukul dengan siwak atau yang serupa dengannya. Tafsir Ibnu Jarir 8 halaman 314, nomor hadis 9386, ditahqiqkan oleh Syekh Syakir. Namun tidak memukul lebih baik, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul istri-istrinya, sahabat. Selanjutnya keempat, banyak berdoa. Hati manusia di tangan Allah Ta'ala, dan Allah berjanji mengabulkan doa orang yang berdoa. Maka hendaklah kalian berdoa dengan tulus kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki keadaan kalian dan juga istri kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa-doa kita, yang pastinya dengan doa tersebut semoga saja istri yang tidak turut akan menjadi turut kepada kita. Silakan perbanyak doa kepada Allah, meminta kepada Sang Khalik, pada Sang Pencipta istri kita. Semoga istri sahabat semua nih bisa berubah akhlaknya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir sahabat, dari 5 nasihat untuk para suami yang mempunyai istri berperilaku buruk jika terpaksa cerai. Jika berbagai cara untuk sudah kalian tempuh, kemudian istri berperilaku buruk dan tidak berubah, maka kalian bisa memilih opsi terakhir ini, yaitu kalian sudah sabar dengan apa yang dilakukan oleh istri kalian, atau tetap saja seperti itu, maka akhirnya adalah mentalaknya. Dimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 231, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bil ma'ruf wa sarrihuhunna bil ma'ruf. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf. Surah Al-Baqarah 231. Hukum perceraian ketika tidak ada permasalahan pada asalnya adalah makruh atau haram, sebab hal itu memutus tali pernikahan yang mempunyai banyak manfaat. Nah, oleh karena itu sahabat, ini merupakan opsi yang paling terakhir apabila istri kalian tidak nurut dan kalian pun sudah tidak sabar lagi. Nah, itulah penjelasan kami tentang 5 nasihat untuk para suami yang mempunyai istri berperilaku buruk. Semoga bisa menjadi wawasan tersendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.